Heboh kabar meninggalnya Brigadir Joshua menyisakan duka mendalam hingga membekas di hati keluarganya. Terlebih lagi pada acara wisuda Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang berlangsung di Universitas Terbuka Jakarta, turut menimbulkan adanya momen haru yang mana kedua orang tua Brigadir J turut hadir dan mewakili anaknya yang kini telah lebih dulu menghadap Sang Pencipta. Dengan rasa duka yang mendalam, Samuel selaku ayah dari Brigadir J akhirnya menerima secara lapang dada hasil perjuangan sang anak semasa hidupnya lewat gelar S2 yang saat ini telah berhasil ia dapatkan. Dan seperti inilah ungkapan yang diluapkan oleh orang tua Brigadir J usai acara wisuda selesai dilaksanakan. Jadi mohon berkenan untuk mengikuti foto bersama. Anakku na lagu tidak sanggup lagi. Anakku na lagu tidak sanggup lagi. Terima kasih. Yang pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Kita boleh bertemu pada saat ini dalam keadaan sehat. Terlebih kami mengucapkan syukur atas nama keluarga besar kami, mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Terbuka, Wakil Rektor Universitas Terbuka, Ketua dan seluruh anggota Senat Universitas Terbuka, dan Direktur Universitas Terbuka Provinsi Jambi. Kami sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang telah diberikan kepada kami keluarga, yang telah memfasilitasi kami atas disedianya anak kita almarhum Joshua yang telah menyelesaikan studinya sebelum dia meninggal dunia. Ini suatu jenjang yang begitu lama, mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2022. Makanya saya bilang begitu. Memang kalau dihitung tahun belajar seharusnya 2019 almarhum sudah seharusnya menyelesaikan studinya. Tapi oleh karena almarhum dulunya sebelum di Jakarta bertugas di Brimob Polda Jambi, oleh karena itu almarhum beberapa kali BKO keluar daerah. Di situ makanya anak kita ini agak bisa sampai 7 tahun menjalani studinya. Kita selaku orang tua sangat terharu. Kita mengingat membesarkan almarhum mulai dari kecil hingga di akhir hidupnya. Kita mengingat semua perjuangan kami orang tua, apalagi kami boleh dibilang bukan orang berada, bisa kami bina dia oleh bimbingan Tuhan. Inilah kesedihan yang saya rasa secara pribadi ataupun keluarga besar. Sesudah dia berjuang untuk mendapatkan sarjananya, sayalah yang menggantikan almarhum. Sangat sedih, sangat sedih. Kami sangat cinta. Saking cintanya kami sama polisi, anak saya almarhum itu lulus murni tanpa uang. Yang di bawahnya perempuan, Tuhan belum mengizinkan sampai Pantohir.
sampai Pantohir masuk Poluan di tahun 2016. Sampai Pantohir dia bisa. Yang paling bungsu sekarang udah tugas di Polda Jambi. Itulah saking cintanya kami sama polisi. Kami sangat mencintai polisi. Anak saya dengan almarhum sudah 2 polisi. Semuanya ini berkat dari Tuhan, bukan karena kekuatan kami. Terima kasih. Itulah yang masuk perwira. Ajal sudah menjemput dia. 2 hal yang belum tercapai sudah dia dipanggil oleh Tuhan. 1, dia belum dapat ijazah SH-nya. Yang kedua, dia rencana di tahun depan mau menikah. Masih belum juga terusut tuntas kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Kini hal tersebut nampaknya masih menimbulkan sebuah tanda besar usai adanya polemik yang terjadi dalam tindak perkara tersebut. Timbulnya pertanyaan itu juga membuat pengacara tersohor seperti Hotman Paris turut angkat bicara soal perkembangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang masih menjadi tanda tanya terkait penyebab meninggalnya sang brigadir. Lantas, seperti apakah penjelasan dari Hotman Paris Hutapea terkait perkembangan kasus pembunuhan Brigadir J yang turut melibatkan Jenderal Verdi Sambo beserta istrinya sebagai tersangka? Itu tergantung isi BAP lah, ya, tergantung isi BAP. Yang penting adalah coba nanti tanyakan ke penyidik, benar nggak pada waktu Sambo ketemu istrinya, saat istrinya tiba dari Magelang ke Jakarta, Sambo itu menangis setelah mendengar apa yang dialami oleh istrinya. Karena kalau benar-benar dia menangis saat itu dan kemudian beberapa waktu kemudian terjadi penembakan, jadi bisa mengarah bahwa itu pembunuhan spontan karena dalam keadaan emosi. Tapi itu semua tergantung isi BAP dan saksi di persidangan. Ya kalau itu memang hasil otopsi mau apa? Memang itulah hasilnya, begitu loh. Karena itu yang berlaku di pengadilan, ya. Karena memang kebenaran itu harus disuarakan, ya kan? Kebenaran itu ada yang tersimpan di laci, ada yang tersimpan di dalam ruang-ruang gelap. Maka dengan menyuarakan kebenaran itu sebenarnya kita membawa terang kepada perkara ini. Dan juga saya pikir ini momentum yang baik untuk pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga kita berikan perhatian dan kesempatan agar Polri bisa bebersih, bisa terbuka. Kan intinya tuh transparan. Jadi transparansi atau keterbukaan itu adalah kunci bagaimana bisa mendapat dukungan masyarakat. Yang sakit itu harusnya ibunya Joshua ya. Karena dulu kan kita pernah ada kasus yang maling gering. Ingat nggak? Yang namanya Ferdinand Yunardi masuk penjara loh, pengacara yang memberikan kebohongan publik bersama dengan dokter yang memberikan keterangan palsu. Ingat nggak? Urusan siapa tuh? Setia Novanto. Udah lupa ya? Ketika berpura-pura sakit, tidak bisa diperiksa, maka ada dokter dari ID yang mau sebetulnya memberikan assessment yang betul, assessment yang independen sehingga bisa diketahui apakah bisa diperiksa atau tidak, bisa memberikan keterangan atau tidak. Terlalu lama menunggu, kasihan orang tuanya loh. Kamu nggak mikirin perasaan ibunya Joshua? Kasihan, karena dia dalam salah satu ratapannya itu menanyakan, mana tanggung jawabmu putri? Jadi orang yang berada di sana yang bisa menceritakan tapi hanya bisa menangis dan tidak bisa memberikan keterangan itu kan disayangkan. Harusnya kan ditahan lalu diperiksa. Kalaupun sakit ya jangan di rumah dong sakitnya. Tapi dari mana tadi? Ada aturan yang lebih fair. Sudah berapa hari nih? Hari ke-50 loh. Tanggal 18 itu 40 hari. Ya kan? Sekarang tanggal 23, 45 hari ya. Saya ngitungin hari ke-45 ini sudah. Hari ke-45 ada seorang ibu yang masih menangisi anaknya yang masih belum enak tidurnya dan masih ingin mengetahui bagaimana anaknya itu mati.
dengan mengharapkan ada kejujuran, ada yang mau menceritakan. Kan kita semua udah lihat fotonya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, otopsi yang pertama aja tidak pernah dibuka. Kalau kamu mau membandingkan, kamu gimana membandingkannya? Nggak pernah dibuka. Yang diberikan kepada keluarga itu hanya visum et repertum, yang isinya Joshua meninggal dunia karena satu tembakan dan meninggal pada pukul 17. Itu salah, iya kan? Jadi kita ini bisa mempertanyakan sebetulnya itu keterbukaan. Seperti universitas inilah harusnya terbuka, harusnya belak-belakan, harusnya transparan, karena tanpa mengetahui siapa yang mengotopsi pertama dan kenapa otopsinya keluarnya beda, kenapa yang diberikan keluarga hanya visum et repertum yang menjelaskan kematian dikarenakan satu tembakan, itu juga sebetulnya terlalu banyak kebohongan dari awal.